Ya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang interaction design atau intinya bagaimana manusia itu berinteraksi dengan antarmuka atau sistem ya. Nah, jadi ada yang namanya teori human action cycle ya. Jadi intinya adalah ini semacam pemodelan gitu yang menjelaskan bagaimana seorang user atau pengguna itu berinteraksi dengan sistem. Nah, di sini itu langkah utamanya itu ada 4 ya. Jadi pertama, user itu menentukan goal-nya dulu ya. Jadi dia itu mau ngapain sih di sistem yang mau dia pakai gitu. Kemudian kalau udah tahu goal-nya, langkah yang kedua adalah dia melakukan interaksi dengan sistem ya. Jadi dia pakai sistemnya gitu. Kemudian kalau udah dia pakai, maka sistem akan mengeluarkan output ya. Jadi outputnya seperti apa? Nah, yang keempat adalah setelah dilihat outputnya, itu disimpulkan apakah outputnya sesuai dengan goal-nya atau enggak ya. Jadi ada 4 langkah ini. Nah, 4 langkah ini itu bisa dijabarin lagi ya, jadi lebih detail. Jadi kalau saya gambarkan, pertama ada yang namanya goal ya. Jadi pengguna atau user itu punya goal. Kemudian fase yang pertama adalah fase eksekusi ya. Di fase eksekusi ini tadi dia bisa dipecah jadi beberapa bagian ya. Jadi yang pertama adalah nentuin tasknya dulu ya, berdasarkan goal-nya. Jadi kalau kita punya tujuan besar, kita bisa pecah menjadi beberapa langkah ya untuk mencapai goal itu. Kemudian dari setiap langkah itu bisa ditentukan apa namanya aksinya ya. Jadi langkah yang lebih detail gitu. Jadi setiap langkah itu punya beberapa sub step lagi ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menyusun sub step-nya atau istilahnya action gitu, berikutnya adalah kita eksekusi ya. Kita lakukan langkah-langkah itu. Nah, di sini setelah kita melakukan langkah-langkah itu artinya kita sudah berinteraksi dengan antarmuka atau sistem yang kita pakai ya. Setelah itu sistem akan mengeluarkan output ya. Nah, di sini kita masuk ke fase evaluasi ya. Di fase evaluasi itu juga dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, user pertama kali harus lihat outputnya dulu ya. Jadi dia lihat output yang dikeluarkan oleh sistem ya. Kemudian outputnya itu ditafsirkan ya, ditafsirkan, dilihat, dianalisa begitu ya. Kemudian setelah ditafsirkan, maka langkah berikutnya adalah dibandingkan ya outputnya dengan goal-nya ya. Apakah sesuai atau enggak. Nah, seandainya udah sesuai, ya berarti langkahnya berhenti sampai di sini. Tapi seandainya belum sesuai, ya balik lagi ya, muter lagi begitu, mulai dari langkah satu lagi ya, kemudian langkah 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, seluruh fase ini itu bisa jadi selesai hanya dalam beberapa detik atau mungkin bahkan kurang dari 1 detik. Tapi bisa juga dia akan selesai dalam waktu yang cukup lama ya, misalnya 5 detik atau 10 detik, begitu. Kenapa kok pemodelan ini dianggap penting? Ya karena setiap fase itu dia memiliki permasalahannya sendiri-sendiri ya. Jadi bisa jadi ada orang ya yang dia di fase nomor satu udah bingung duluan ya. Jadi misalnya disuruh buat registrasi gitu, registrasi ke dalam sebuah website. Nah mungkin untuk registrasi dia sendiri udah bingung duluan ya, registrasi itu ngapain gitu, udah nggak ngerti duluan. Oke, bisa juga ada orang yang udah ngerti registrasi karena dia udah biasa pakai website ya, registrasi paling cuma masukin username, masukin keterangan lainnya begitu. Oke, setelah itu ternyata setelah dia tahu, dia punya gambaran ya, tasnya harus masukin data macam-macam. Nah, setelah dia lihat ternyata dia bingung ya menentukan actionnya ya karena ternyata nggak sesuai gambaran ya. Setelah registrasi form registrasinya dibuka, ternyata yang disuruh masukin cuma nomor HP misalnya gitu. Karena sistem registrasinya nanti pakai sistem OTP misalnya seperti itu ya. Kayak gitu. Itu juga ada ya. Intinya setiap fase ya, setiap nomor ini bisa punya permasalahannya sendiri-sendiri ya. Oleh karena itu seandainya permasalahannya itu ada di nomor satu ya, tentunya solusinya berbeda dengan ketika permasalahannya di nomor 2 ya. Begitu juga di nomor-nomor yang lain ya. Gitu. Jadi pemodelan ini cukup penting ya supaya tahu di mana letak kesalahan antar mukanya ya. Oke. Kemudian, nah dari situ yang perlu ditekankan adalah sebenarnya terkadang itu kita sebagai pembuat aplikasi ya,
dengan user itu kadang-kadang bayangannya itu nggak match ya, nggak nyambung gitu. Kita punya bayangan ABCD, ternyata si user nangkapnya XYZ gitu. Karena kita sebagai pembuat aplikasi, pembuat sistem, itu tentunya kita kan lebih expert ya. Jadi kita ngerti semuanya ya. Jadi wajar kalau kita yang bikin ya tentunya kita bisa make ya. Tapi user belum tentu ya. Jadi meskipun kita bisa make dan kita anggap sistemnya mudah, tapi buat user itu belum tentu mudah ya. Nah, itu yang perlu di match-kan ya, perlu disinkronkan begitu. Jadi antara pemodelan yang dimiliki oleh si pembuat aplikasi atau desainer gitu dengan model yang dimiliki user itu harus nyambung ya supaya sistemnya kepake. Karena percuma kalau misalnya si pembuat sistem udah bikin aplikasi yang canggih tapi ternyata user nggak tahu cara pakainya ya itu sia-sia. Nah, saya ambil contoh kasusnya remote TV ya. Jadi kalau dulu mungkin waktu zamannya TV tabung ya, atau intinya belum era smart TV ya. Remote TV itu bentuknya cuma kayak gini ya. Jadi sederhana, tombolnya sedikit, paling hanya untuk ganti channel ya. Jadi ada angka 1, 2, 3 seperti kalkulator gitu. Kemudian ada tombol untuk naikin sama turunin volume ya. Mungkin tombol yang lain itu ya semacam pengaturan ya gambarnya, tingkat kecerahannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, beralih ke smart TV, ya, desainer itu berinovasi ya. Jadi remote-nya kan tentunya harus dibedakan ya, karena fiturnya di dalamnya kan berbeda. Nah, bisa jadi remote-nya itu jadi lebih kompleks ya. Jadi lebih kompleks seperti ini ya, tombolnya lebih banyak karena kan otomatis TV itu bisa punya dua fungsi ya, bisa pakai siaran lokal seperti biasa atau pakai yang smart TV ya. Jadi siarannya pakai internet ya, jadi tombolnya lebih kompleks gitu. Atau bisa juga yang murni smart TV ya, yang TV digital remote-nya jadi sederhana kayak gini. Nah, kira-kira mana remote yang paling bagus ya? Kalau misalnya user itu taunya yang paling kiri ya. Jadi mental model yang ada di kepala user itu taunya remote ya seperti yang di kiri. Ketika dia disodorin remote yang di tengah, mungkin dia bisa jadi bingung ya karena kok tombolnya jadi banyak sekali ya. Atau bisa jadi disodorin remote yang kanan, tombolnya sangat minimalis ya. Dia juga bingung ini kok tombolnya sangat sedikit ini terus kalau mau ngatur-ngatur gimana caranya. Misalnya paling sederhana adalah volume yang biasanya ada, kok jadi nggak ada. Nah, begitu. Nah, ini yang perlu di-riset ya. Jadi, intinya gimana caranya meskipun kita bikin sesuatu yang baru ya, berbeda dengan eee, barang yang sudah ada sebelumnya ya, atau sesuai dengan mental model user yang ada, tapi dia tetap bisa menyesuaikan ya, gitu. Itu yang perlu dilakukan riset. Nah, salah satu caranya kita bisa pakai yang namanya metafora ya. Jadi metafora itu salah satu mekanisme ya. Intinya dia adalah semacam objek ya. Kita bikin objek yang mencerminkan eh, kondisi yang ada di tempat lain ya. Contoh paling sederhana adalah misalnya icon ya. Icon gerigi ya. Kita semua tahu kalau misalnya kita lihat icon ini itu artinya berhubungan dengan pengaturan atau setting ya. Padahal kalau kita pikir sebenarnya apa hubungannya pengaturan sama gerigi ya? Kan kita kalau misalnya mau ngatur sesuatu kan kita nggak pernah menyentuh barang yang berbentuk seperti ini kan. Misalnya kita mau ngatur eee, panel begitu kan adanya kan tuas, tombol, dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak bentuknya seperti ini ya? Ini kan lebih mirip dengan panel pengaturan ya kan? Nah, itulah metafora itu memang kadang nggak selalu harus sesuai dengan benda yang ada di dunia nyata ya. Kayak gini itu ada sejarahnya sendiri ya. Jadi sejarahnya cukup panjang kenapa kok akhirnya gerigi itu menempel di kepala kita ya. Intinya jadi kayak tertanam begitu bahwa ini pasti pengaturan gitu. Nah, mungkin ini bisa dipelajari lebih lanjut ya soal metafora gitu. Nah, intinya adalah
kalau kita mau bikin sesuatu ya, fitur yang memang sudah ada sebelumnya, ya kita gunakan metafor yang umum digunakan ya, gitu. Jadi jangan, bikin sesuatu yang asing ya, yang nanti bikin, user-nya bingung, gitu. Oke, mungkin itu dulu penjelasan soal interaction design ya. Terima kasih.